Kemudian selanjutnya adalah mengenai bagaimana kita memberi contoh ya kepada beli. Tadi Anda sudah melihat caranya membeli kena PPN. Nah, sekarang bagaimana kalau jual ya? Nah, kalau jual sekarang dari PPN-nya itu sekarang kenanya bukan PPN lagi, kenanya hanya PPh-nya saja ya. Nah, PPh-nya berapa nih? 0,1 kalau Anda pakai yang lisensinya dari Bapepti, SNJ-nya dari Bapepti. Kalau SNJ-nya nggak ada di Bapepti gimana? 0,2 ya. Nah, cuma anehnya sampai sekarang tidak jelas kalau 0,2 tidak berlisensi, mereka kan tidak terdaftar di Dirjen Pajak ya. Bagaimana caranya? Apakah services di sini tidak tulis, tetapi juga tidak dikatakan bagaimana apakah karena di sini juga diberikan mandat mungkin ya nanti pemerintah akan memberikan menunjuk ya si non license itu sebagai pemungut PPN atau pemungut PPh ya seperti yang dilakukan untuk Netflix, untuk Google di luar negeri dan sebagai pemungut PPh. Tapi kok sekarang saya kira mungkin nggak tahu ya marketnya kripto seperti apa, belum ada penunjukan, bisa jadi malah nggak dipungut. Nah, menurut saya hati-hati karena kalau Anda tidak memanfaatkan PPh berdasarkan perubahan ini, kemungkinan Anda masuk kepada pajak yang tadi itu saya bilang yang berdasarkan kondisi sebelum adanya PMK 68, yaitu pajak dibayar berdasarkan selisih untung dan laba apa adanya. Nah, itu saya sangat menyarankan setidak-tidaknya untuk bergerak ke lisensi. Nah, ini mungkin satu cara dorongan pemerintah agar Anda bertransaksi lah di exchanger yang memang sudah berizin ya. Nah, ini ada contoh ya kalau Anda beli dan jual ya. Jadi ini contoh dari perspektif exchanger ya. Exchanger kan dia melakukan perdagangan antara yang mau beli sama yang mau jual. Misalnya Tuan A memiliki satu koin aset kripto dan Tuan B memiliki uang rupiah yang disimpan pada e-wallet yang disediakan oleh pedagang fisik aset tetap aset kripto itu X ya. Nah, pada tanggal 5 Mei 2002 melalui platform yang disediakan oleh PFAK X, Tuan A membeli 0,7 koin aset kripto dan Tuan B membeli 0,7 koin. Jadi ini jual dan beli ya. Si Tuan A menjual kepada Tuan B melalui si exchanger itu. Kemudian satu koin harganya sih waktu itu 500 ya, sorry. Jadi 500 juta satu koin. Karena yang dijual 0,7 berarti proratanya adanya 350 juta. Nah, PFAK X ini ternyata juga terdaftar di Bapepti. Sehingga pajak-pajak yang harus dipungut berapa nih jadinya? Satu, jadi PFAK X ini yang melakukan pemungutan nih, PPh 22 final ya, yaitu pajak PPh tadi, yaitu 0,1 ya kali dari 350 juta menjadi 350.000 saja. Kemudian memungut PPN ya, PFAK juga memungut PPN ke Tuan B karena Tuan B sekarang pemiliknya. Dia waktu beli berapa? Dia belinya yaitu 350 juta tadi. 350 juta berarti kemudian dikali PPN yang tadi 1% dari 11%, 0,11 itu menjadi 385.000. 385 ditambahkan dengan uang yang harus dikeluarkan, mungkin dia akan pungut berserta dengan uang yang tadi 350 juta itu. Nah, kemudian nomor 3 adalah memberi bukti potong pemungutan PPh 22 kepada Tuan A, yaitu dia yang sebagai pihak penjual yang mendapatkan keuntungan. Dan kemudian nomor 4 adalah memberikan bukti pungut PPN pada Tuan B. Nah, mungkin saya menggarisbawahi nomor 3 ini lebih penting ya. Kenapa? Karena urusan pajak riba jual dan beli ini jauh lebih penting karena itu adalah kewajiban yang dilekatkan kepada si pemilik koin ya, yang melakukan jual beli pemilik koin itu supaya dia bisa melaporkan penghasilannya dengan pasti, yaitu setelah membayar 0,1 tadi. Sedangkan kalau untuk urusan PPN kan adalah sesuatu yang dilekatkan ya, dan itu biasanya dilekatkan pada pemungut ya, yaitu si PFAK tadi atau exchanger tadi. Tapi kalau memang exchanger itu tidak ada,
belum diberi status sebagai pemungut, tentu mungkin kita nggak usah pungut ya, kita nggak usah coba-coba pungut sendiri ya, karena ini tidak sama, karena saya tidak ketemu ya, pemerintah tidak memberikan kewajiban. Oh, kalau lu beli dari luar negeri, kalau luar negerinya nggak disuruh pungut oleh pemerintah Dijen Pajak, maka lu pungut sendiri deh, mirip kayak yang PPN, banyak PPN yang PPN atas pemakaian jasa luar negeri, kemudian PPN atas membangun kegiatan bangun sendiri, itu kan kewajiban kita nih. Tapi di sini saya nggak ketemu ya teman-teman, jadi mungkin ini rasa-rasanya kok lebih nggak perlu ya, lebih kita nggak perlu melakukan apapun ya, karena di pihak yang sebagai pembeli ya. Nah, terus menyetor dan melakukan pajak-pajak tersebut ke kas negara ya. Jadi inilah contoh daripada PMK 68 ini mengenai transaksi jual beli kripto ya. Nah, khusus mengenai swap ya. Kalau swap ada orang yang melihat, oh saya nggak usah jual deh ke jual beli biasa deh. Saya tukar aja, misalnya saya lagi lihat, oh saya sekarang pegang buat Bitcoin, terus saya lihat kok kayaknya Bitcoin sekarang lagi mau turun, coba-coba saya jual, saya alihkan dulu kepada Ethereum misalnya. Lalu dengan cara swap gitu supaya nggak kena pajak. Nggak bisa teman-teman, karena di sini ada pengaturan bahwa kalau Anda melakukan swap itu dianggap sebagai melakukan dengan dua tahap ya. Satu, pertama jual dulu ke fiat uang biasa, kemudian baru pergi beli kripto. Jadi sehingga dianggap sebagai dua tahap yang berbeda ya. Sehingga Anda tidak bisa menghindarkan diri dari pengenaan pajak dengan cara hanya mengeswapkan kepada aset kripto lainnya. Jadi kesimpulan, apa nih kesimpulannya atas PPh 68 ini ya? Ya, pertama adalah menurut saya ya, ini tentu kesimpulan yang saya buat atas analisa yang dari pengamatan saya dan penelitian saya, bahwa memang 0,1 itu sudah sangat murah ya, karena itu salah satu pajak yang paling murah ya. Walaupun Anda jual rugi misalnya, ternyata harus bayar 0,1%, ya itulah bagian daripada kesepakatan bahwa pajak dikenakan atas transaksi bukan dari penghitungan laba dan rugi. Ya, jadi itu setara dengan cara Anda dikenain pajak PPh kalau Anda berdagang saham ya di BEJ, itu juga pakai 0,1 kan. Yaitu kalau 0,1 kalau Anda sahamnya beli di second market, tapi kalau Anda saham pendiri, Anda pembeli saham pendiri, Anda melepaskan berarti kan 0,5 ya. Jadi rata-rata sudah sangat murah ini. Oke. Jadi ini pajak PPh yang dilekatkan kepada nilai transaksinya saja, tidak melihat laba atau rugi. Jadi ini memberikan kepastian hukum. Oke. Kemudian tarif kalau 0,2 untuk non license ya juga 2 kali lipat, tapi ini kan masih murah juga ya. Bagaimana tidak murah ya? Ini jauh lebih murah daripada kalau Anda tadi saya beri contoh tadi, yaitu membayar pajak dari berapa labanya baru dikenai 30%. Itu jauh lebih murah menurut saya. Nah sekarang saya memberitakan bahwa kalau memakai non license exchanger di luar negeri, ini solusinya ya memang ini juga sebuah solusi ya. Kalau di luar negeri, padahal kalau misalnya Anda beli saham ya contoh ya, kalau beli saham, pedagang saham Anda di bursa London atau New York Stock Exchange, Anda dapat cuan gede dari sisi laba rugi. Tidak ada tuh pakai angka 0,1 atau 0,2, nggak ada, sampai sekarang nggak ada. Ini lucu juga. Jadi ini mungkin ke depan mungkin akan menjadi satu tren ya. Mungkin kita bicara kenapa nih saham juga nggak dikenain. Dari saham luar negeri tidak ada pengaturan khusus gitu. Nah ini merupakan satu yang menguntungkan bagi pemain kripto saat ini. Nah, kesimpulan kedua adalah mengenai PPN-nya nih. PPN-nya dari 0,11, 0,2 itu murah, masih murah lah. Memang itu merupakan additional cost dibandingkan Anda main saham. Karena saham kan tidak ada kena PPN. Kalau ini ternyata yang komoditas jadi kena PPN. Ya. Tapi menurut saya masih murah, ya, masih murah. Kemudian PPN 0,2 ini ya juga oleh ya tadi seperti tadi PSFAK atau exchanger atau marketplace dari luar negeri itu mereka kan tidak disuruh mungut PPN ya. Dan kadang-kadang mungkin orang yang men-challenge basis di tempatnya kok mengenakan PPN ya. Padahal ini kan transaksi bisa jadi di luar negeri ya. Memang kalau namanya juga aset digital, jadi tidak ada sesuatu yang secara lokasi tempatnya jelas ya. Bagaimana kita bisa memperdebatkan bahwa ini transaksi terjadi di luar Indonesia atau di Indonesia, karena ini merupakan sesuatu yang virtual ya. Jadi tapi karena si pihak exchanger di sana belum
ditunjuk oleh Ditjen Pajak itu juga mekanismenya jadi nggak jelas gitu. Tetapi kalau memang kemudian ada yang ditunjuk, mau pemungutannya adalah 0,22 ya. Nah, PPN juga hanya dikenakan harga beli dan tidak ada jual. Jadi memang ini kesepakatan antara 0,1 atau 0,22 itu saat ada beli daya. Anda waktu jual berapa? Kalau saya jual tadi beli 100 juta, jual 250 juta, kan dikenain cuma dari 100 juta kali 11% atau 0,11 atau 0,22 tadi. Tidak dikenain dari 250 juta ya. Jadi lain sekali dengan yang mekanisme kita kalau beli barang ya. Kalau kita beli barang, harga jual terakhir kan memungut lagi dari konsumen terakhir. Nah, ini tidak dilakukan ya. Yang memungut siapa? Kita tidak memungut, tapi memang yang memungut adalah si exchange-nya gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian paling ini adalah saran saya ya, saran pribadi saya kepada Anda yang mau atau sudah berinvestasi sahamnya. Pasti Anda jauh lebih ngerti daripada saya ya. Yang bagi yang sudah hafal, yang sering main, yang sudah masih pegang Bitcoin. Tapi buat yang teman-teman yang baru mau investasi koin ini, saya lihat memang tren sekarang adalah orang ajak orang lalu ramai membicarakan mengenai mereka cuan berapa, tapi tidak semua orang bisa cuan loh. Saya percaya ada yang cuan, ada yang rugi. Yang cuan mungkin teriak-teriak, traktir makan, ketahuan. Tapi yang rugi mungkin sedih tapi berhari-hari tidak bisa tidur atau apa, tidak cerita kepada Anda. Jadi saya kira ini semua produk yang semua orang juga tahu ada gerakan volatilitas yang sangat tinggi dan tidak selalu disebabkan oleh suatu isu fundamental, misalnya tentang iklim. Misalnya kalau kita ngomong komoditas tertentu, misalnya tentang perdagangan barang-barang komoditas makanan, yaitu misalnya komoditasnya contoh gandum misalnya, itu karena lagi masalah karena memang supply lagi terhambat karena negara produsennya salah satu yang terbesar yaitu di Ukraina sedang bermasalah dan sedang perang, sehingga alur perang mereka nggak bisa. Nah itu kan ada alasan fundamental. Tapi kalau alasan kripto apa dong? Nah itu mungkin karena tadinya digoreng oleh seorang produsen mobil terkaya di dunia, mobil listrik. Lalu digoreng, sesudah itu dia bilang, oh saya nggak jadi deh terima aset Bitcoin untuk membeli mobil saya karena ternyata saya menyadari untuk mencetak Bitcoin itu memerlukan listrik yang jauh lebih besar untuk melakukan mining, sehingga ya udah deh kita nggak dulu ya pakai Bitcoin. Langsung harga Bitcoinnya jatuh. Nah itu hal-hal seperti itu saya kira merupakan bukan hal yang fundamental dan siap-siap aja deg-degan kalau Anda mau investasi di sini. Nah bagi orang yang memang suka challenging dan uang nganggurnya banyak gitu ya silakan aja. Tapi buat teman-teman yang belum yakin jangan ikut-ikutan. Riset dulu apakah ini adalah masa depan atau tidak. Especially juga bagi mata koin yang baru keluar itu kemungkinan kita sangat meragukan masa depannya ya. Dan jangan lupa juga banyak istilah orang sama dengan investasi produk lainnya yaitu pump and dump ya. Jadi dikerek-kerek harganya, digoreng-goreng, kemudian ada mekanisme khusus di antara mereka sendiri untuk membanting ke bawah. Nah itulah kita jangan jadi orang yang nanti malah menjadi korban dari investasi yang tidak jelas. Ya jadi benar-benar melakukan investasi dengan cermat dan bijak. Ya lakukan riset sebelumnya. Apakah Anda yakin Anda mau dan kemudian mencoba sedikit demi sedikit dulu. Demikian dari saya pengaturan mengenai investasi di bidang kripto ini. Semoga bermanfaat dan jika ada pertanyaan ya saya itu bukan orang yang ahli di dalam ini. Anda bisa memberikan komen apapun dan juga memang banyak aspek dan lain misalnya tentang mining kripto saya tidak bahas karena saya tidak yakin semua orang di sini mining kripto ya atau mining aset lain. Itu Anda boleh komen ya di sini kalau minta kita khusus membahas ini. Tapi ini yang secara general orang mau main beli atau jual aset kripto saja. Demikian jika Anda merasakan manfaat dari pembabaran ini, Anda bisa sharing ke teman-teman dan nyatakan jempol Anda di tombol dari channel ini ya, dari video ini. Demikian sampai berjumpa kepada top tips dan topik-topik lain yang tidak kalah menarik. Salam sukses.